Halo teman-teman semua, bersama saya Sajida Alfi Lailia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi mengenai bab berkarya dan berekspresi melalui puisi. Berikut adalah subbab yang akan kita pelajari pada materi puisi kali ini. Materi yang pertama, yakni pengertian. Secara bahasa, puisi berasal dari bahasa Yunani, yang berasal dari kata posima yang berarti membuat dan kata poesis yang berarti pembuatan. Sementara pengertian puisi menurut KBBI, puisi merupakan ragam sastra dengan penggunaan bahasa yang masih terikat oleh mantra, irama, penyusunan lirik, bait, atau rima. Materi yang kedua adalah jenis dari puisi. Berdasarkan masa pembuatan dan struktur teknisnya, puisi dibagi menjadi dua macam, yakni puisi lama, yaitu mantra, pantun, karmina, seloka, gurindam, syair, dan talibun. Dan yang kedua adalah jenis puisi baru yang terdiri dari balada, himne, ode, epigram, romansa, elegi, dan satir. Materi yang ketiga, unsur batin puisi. Yang pertama adalah tema. Tema merupakan suatu gagasan pokok yang ada dalam puisi. Yang kedua adalah rasa, yakni ungkapan atau ekspresi penyair yang dituangkan dalam suatu puisi. Yang ketiga adalah nada, yakni bagaimana bentuk sikap dari penyair kepada pembacanya. Yang keempat adalah amanat, pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembacanya. Selanjutnya adalah unsur fisik puisi. Yang pertama adalah diksi. Diksi adalah pilihan kata. Fungsi dari diksi adalah untuk memperindah penyampaian atau pengungkapan ekspresi. Yang kedua adalah imaji, kata atau rangkaian kata yang dapat memperjelas apa maksud dari puisi melalui penginderaan. Yang ketiga adalah rima. Rima adalah kesamaan nada atau kesamaan bunyi setiap akhir dari lirik puisi atau berada di setiap kata dalam suatu baris. Yang keempat adalah kata konkret. Nah, kata konkret ini digunakan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret dan berwujud. Materi yang keempat, unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan yang pertama adalah majas atau gaya bahasa. Berikut 10 majas yang sering muncul dalam puisi. Yang pertama adalah majas personifikasi. Majas personifikasi digunakan untuk melukiskan benda mati atau hewan seolah-olah bertingkah laku seperti manusia. Yang kedua adalah majas hiperbola. Majas ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu secara berlebih-lebihan. Yang ketiga adalah majas sinekdok, yakni menyebutkan sebagian untuk mengganti secara keseluruhan atau sebaliknya. Yang keempat adalah majas metafora, yakni menyamakan sesuatu dengan yang lainnya karena memiliki beberapa persamaan, namun kedua hal tersebut berbeda. Nah, yang kelima adalah majas ironi. Majas ironi itu digunakan untuk menyindir dengan mengatakan kebalikannya. Yang keenam adalah majas sinisme. Digunakan untuk menyindir agak halus dengan mengatakan kebalikannya.
Yang ketujuh adalah majas sarkasme. Nah, ini sindiran kasar atau umpatan. Nah, kalau yang kedelapan adalah simile. Majas ini tuh membandingkan sesuatu. Biasanya majas ini tuh sangat khas, terdapat kata seperti, layaknya, sebagaimana, nah kayak gitu-gitu, kata-kata sejenisnya. Lalu yang kesembilan itu ada majas litotes, yakni majas yang merendahkan diri dengan mengatakan kebalikannya. Yang ke-10 adalah majas eufemisme, yakni majas yang mengganti kata kasar dengan kata yang lebih halus. Kebahasaan yang kedua, diksi atau pilihan kata. Berdasarkan maknanya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah denotatif, yakni kata yang memiliki makna sebenarnya. Yang kedua adalah konotatif, kata yang memiliki makna kias. Nah, berdasarkan leksikal dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah sinonim atau persamaan kata. Yang kedua adalah antonim atau kata yang berlawanan makna. Lalu ada homonim, kata yang maknanya beda, namun lafal dan ejaannya sama. Dipahami pelan-pelan ya. Contohnya, bulan. Nah, itu bisa berarti waktu atau bisa berarti satelit. Lalu ada homofon, kata yang lafalnya sama, namun makna dan ejaannya berbeda. Apa contohnya? Bang dan bang. Beda ya. Lalu yang kelima adalah homograf, kata yang ejaannya sama namun pelafalan dan maknanya beda. Apa contohnya? Apel. Apel itu bisa jadi apel dan apel. Lalu tahu itu bisa jadi tahu dan tahu. Materi yang ketiga yakni imaji. Imaji merupakan suatu susunan kata yang mengungkapkan pengalaman secara sensoris. Nah, ini dia jenis-jenisnya. Yang pertama adalah imajinasi visual, seolah-olah melihat. Imajinasi auditori, seolah mendengar. Imajinasi artikulatori, seolah-olah melihat gerakan mulut. Yang keempat, imajinasi olfaktori, seolah-olah mencium. Lalu imajinasi gustatori, seolah-olah mengecap. Lalu imajinasi faktual, seolah-olah merasa pada bagian tubuh. Lalu ada imajinasi kinestetik, seolah-olah merasakan gerakan badan. Lalu yang kelima adalah imajinasi organik, seolah-olah merasakan kondisi badan. Unsur kebahasaan yang keempat adalah irama atau rima, yakni pengulangan bunyi dalam puisi untuk membentuk suatu musikalisasi sehingga puisi menjadi menarik untuk dibaca. Yang kelima, unsur kebahasaan yang kelima adalah kata konkret, yakni kata yang dapat menggambarkan suatu keadaan secara nyata. Lalu yang terakhir yakni tipografi, yaitu bentuk visual dari sebuah puisi yang bisa menambah makna dari puisi tersebut. Biasanya berada pada jenis puisi konkret. Nah, bentuknya itu macam-macam, bisa zigzag, fragmen, dan lain sebagainya. Sekarang materi yang kelima, yakni menulis puisi. Langkah pertama adalah menentukan tema. Yang kedua adalah menentukan nada dan suasana. Yang ketiga adalah mendaftar dan memilih diksi yang kiranya cocok. Yang keempat adalah menulis puisi. Yang kelima adalah menyunting puisi. Materi terakhir yakni tentang pendemonstrasian puisi. Ada 3 cara. Yang pertama adalah baca puisi.
yakni menekankan pada ketepatan pemahaman, keindahan olah vokal, ketepatan wajah, dan gerak-gerak tubuh yang lebih bebas. Yang kedua adalah dramatisasi puisi. Pembacaan puisi diperagakan sesuai peristiwa yang ada dalam puisi tersebut dengan gerak tubuh yang sesuai pula. Nah, biasanya teks puisinya pun diubah seolah-olah naskah drama. Cara yang ketiga adalah musikalisasi puisi, di mana puisinya itu disampaikan dengan cara musikalisasi. Alat bantu utamanya adalah musik dengan irama, nada, tempo, dan sebagainya. Sekian materi dari saya. Terima kasih.